Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dwi Fajrutami. Di sini saya akan membahas mengenai apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Adakah model-model pendidikan saat ini yang kita lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Apa yang akan ditawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Yang pertama, praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik. Sebelum kemerdekaan, yaitu pendidikan hanya diberikan untuk kaum bangsawan, rakyat hanya diberikan pendidikan menulis, membaca, dan menghitung seadanya. Kaum bangsawan yang mendapatkan pendidikan nantinya akan mengajarkan ilmunya kembali kepada rakyat Hindia Belanda. Selain itu, pendidikan yang didapatkan bangsawan Indonesia terpilih semata-mata untuk mencari keuntungan untuk menyukseskan orang-orang Hindia Belanda. Pendidikan yang didapatkan rakyat Indonesia yaitu pelatihan menjahit dan membuat infrastruktur dan lain-lain. Setelah kemerdekaan, semua rakyat Indonesia berhak dan telah mendapatkan pendidikan, namun kualitas pendidikan belum merata. Menurut Dista, disampaikan bahwa peserta didik dalam pembelajaran berperan sebagai objek yang pasif dan tidak dituntut untuk terus aktif dalam proses belajar. Guru dalam memberikan ilmu kepada peserta didik seolah-olah terpisah tanpa adanya dimunculkan dari kenyataan yang ada. Pendidikan yang membelenggu juga dicirikan dengan kurangnya kesadaran guru dalam menghargai kebebasan peserta didik. Model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik. Kurikulum Merdeka salah satunya model pendidikan yang membebaskan ini mempunyai peran yang hampir sama dengan kebebasan belajar. Kalau kita jelaskan, pembebasan mempunyai kata dasar bebas yang berarti tidak dihalangi atau diganggu dan sebagainya sehingga kita dapat bergerak, bertindak, atau berbicara dengan bebas sesuai keinginan kita tanpa paksaan atau bimbingan orang lain. Kebebasan belajar juga berperan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi aset yang kini mulai terlupakan. Yang dapat ditawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik. Yang pertama, ada penyebabnya. Seorang guru dalam proses belajar bahwa peserta didik dalam pembelajaran berperan sebagai objek yang pasif dan tidak dituntut untuk turut aktif pada proses belajar. Melalui kurikulum Merdeka memberi kebebasan dan berpusat pada siswa, guru, dan sekolah bebas menentukan pembelajaran yang sesuai. Model pendidikan Merdeka Belajar merupakan salah satu model pendidikan yang memerdekakan peserta didik yang berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi siswa pada fasenya, sehingga siswa dapat belajar lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan, tidak terburu-buru. Pembelajaran jauh lebih relevan dan interaktif melalui kegiatan proyek memberikan peluang lebih luas pada siswa untuk aktif mengeksplorasi isu-isu aktual seperti isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Sekian dari pembahasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.